Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesedihan dan kebingungan. Ya, sebingung dan sesedih kita melihat realita bahwa Coach Sintayong tidak lagi menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Bukan lagi menjadi bagian dari timnas Indonesia yang dikabarkan tadi jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat di YouTube live PSSI ya, dan di Instagram live-nya Bapak Erick Thohir selaku ketua PSSI. Ya, nanti gua akan mengungkapkan perasaan emosional gua secara detail ya. Kalian juga boleh meluapkan apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di isi kepala kalian tentang realita yang harus kita terima ini gitu. Nah, buat kalian yang ketinggalan info tentang pemecatannya Coach Sintayong untuk menjadi pelatih Indonesia udah nggak lagi, itu tadi di YouTube PSSI. Jadi gue nggak bisa jelasin secara detail. Yang jelas banyak clue-clue yang dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir yang diantara lain ada dinamika yang terjadi. Dinamika itu ada beberapa kali keulang. Komunikasi juga ada beberapa kali terulang. Dan tentang strategi juga ya, menerapkan strategi. Beliau juga menyebut pemain juga. Jadi yang gue highlight adalah dinamika, komunikasi, dan strategi. Dan kalau Pak Erick ditanya tadi dalam preskon sejak kapan gitu kayak mulai ada rencana ini gitu. Sebenarnya memang setiap match itu pasti ada evaluasi. Cuma yang kena banget itu pas ketika lawan Cina. Karena kalau lawan Arab ya kan nggak lolos, preskon ini nggak terjadi gitu. Preskon hari tadi tuh nggak terjadi gitu. Jadi ketika lawan Cina dan ditanya lagi apa gara-gara AFF gitu. AFF ditanya ya semua pasti ada gara-garanya. Orang tiap match itu pasti di preskon, kata Pak Erick seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang kan banyak nih persepsi banyak ya, bola liar juga banyak. Pasti yang ada di pikiran kalian, dipecatnya karena apa? Dipecatnya karena apa gitu? Selesainya karena apa? Nah, mungkin ya Pak Erick selaku ketua PSSI yang menjadi keputusan terakhir ya, decision maker paling besar, menyampaikan pesan, membuat keputusan gitu. Ya, selaku dari ketua PSSI memang nggak bisa jelasin secara detail gitu. Ada beberapa kali yang bilang saya nggak bisa bahas itu, saya nggak bisa bahas itu secara detailnya, saya tidak bisa bahas itu ya. Menurut gua itu ya hal yang memang harus dilakukan sama pemimpin atau pembuat keputusan kayak gitu. Jadi kita memang jadi bingung ini PR sebenarnya apa gitu. Nah, kalau gua dari sisi gua pengen sebenarnya ngelihat gini, visi misinya apa, visi misi PSSI pas interview, blueprintnya apa gitu. Terus kalau mau di kontrak itu ada pasal-pasalnya gitu. Apabila AFF nggak menang akan dapat seperti ini, atau menang AFF bisa seperti ini gitu. Atau di kualifikasi World Cup gitu sejauh ini dapat ini. Tapi kalau misalkan nggak sejauh target, evaluasi atau pecat kayak gitu. Karena yang terjadi kan masih sesuai target aja gitu. Nah, kalau misalkan perspektif fans timnas gitu kan, memang belakangan ini terbagi gitu kan. Oposisinya ada, yang pro dan kontra ada gitu. Ada yang menganggap prestasinya itu nyata, real, bentuk konkret adalah piala AFF. Kalau lu mau menang di Asia, kalau lu mau melangkah lebih jauh, mandatin dulu nih, maksudnya kasih dulu nih mahkota di Asia, di tempat di RT lu gitu, di RT lu, baru lu main ke RW, baru lu main ke kelurahan, main ke camat, main ke nasional. Kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa kalau misalkan prestasi itu ya progres dan proses juga salah satu prestasi. Prestasinya apa? Rank Indonesia naik ke atas gitu kan di FIFA. Terus kualifikasi sampai round sekarang ini juga udah cukup bagus dan di luar ekspektasi juga. Jadi polemiknya ini banyak yang terjadi. Nah, cuma untuk masalah kayak keputusan nggak dijelasin secara detail, gue juga nggak bisa maksa, tolong dong jelasin gara-gara apa gitu ya. Mungkin ya di dalamnya kenapa gitu. Kita nggak tahu kayak pemain
Misalkan gini, ada komunikasi yang kurang bagus dari pemain sejak lawan Bahrain itu, ruang ganti terasa terasa mencekam atau tidak senyaman sebelumnya. Kayak gitu-gitu kan kita juga nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba ada anaknya Coach Sintayong yang speak up, udah beberapa tahun gitu, Indonesia di tangan Sintayong bla 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 bla. Nah, ntar nih gue baca dulu nih. Ini menarik juga nih soalnya, yang sampai sekarang gue juga sebenarnya masih mempertanyakan kenapa alasan dipecatnya gitu. Nah, ini anaknya Coach Sin nih bilang ya, Shin Jae-won. Dia telah membawa Indonesia hingga ke tahap ini dan begini kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI. Kalian akan menyesali keputusan kalian. Shin Jae-won, putra Coach Sintayong. Nah, yang kayak gitu ya sebenarnya waktu yang menjawab gitu. Apakah keputusan ini benar atau tidak? Ya waktu yang menjawab. Tapi ini resikonya lebih tinggi lagi. Gue bukan mau ngomongin masalah kayak gimana cara ngedevelop timnas nih. Harus dari grassroots dulu, harus ada pembinaan yang bagus, blueprint panjang, harus 5 tahun dulu. Tim ini aja 5 tahun dulu baru bisa meraih trofi. Tadi dulu, gue belum mau bahas itu. Gue mau bahas situasi yang terjadinya dulu nih. Dengan situasi yang diambil, keputusan yang seperti ini, memecat Coach Sintayong, ya. Nah, ini balasannya adalah, ya, atau apa ya, yang harus dibayar adalah datengin pelatih yang secara pamor dan secara kualitas itu di atas Sintayong. Itu harus dan wajib banget. Ya. Kalau itu udah di bawah Sintayong secara karir kepelatihan, bunuh diri itu namanya. Nah, kalau itu di atas Sintayong masih ada gambling lagi. Gamblingnya apa? Gamblingnya ya harus lolos dari Roni yang sekarang. Jadi bolanya banyak banget nih. Nah, untuk kali ini kayak bolanya banyak banget. Apalagi di Pak Erick Thohir nih. Bolanya itu adalah ketika kita mau hapus Sintayong, datengin pelatih ya, tapi jangan sampai yang di bawah Sintayong. Kalau mau datengin pelatih yang ada di atas Sintayong. Dan target yang dicapai itu adalah target yang bayaran lu pecat Sintayongnya adalah dengan cara yang lolosin timnas. Nah, itu kan caranya dan waktu yang akan menjawab nanti. Gue juga nggak bisa bilang seperti apa gitu. Pelatihnya juga gue belum tahu. Yang jelas benua Eropa terus negara Belanda gitu. Spekulasiin sendiri dah. Nah, dengan keputusan yang sekarang sebagai fans timnas, gue juga hanya bisa berspekulasi kayak apa jangan-jangan karena AFF tuh ngaruh gitu. Sebenarnya pengen juga menangin AFF, tapi di sisi lain ada yang ngomong AFF bukan target kita. Kayak gitu. Ada juga yang bilang pas lawan Cina terlalu ngeremehin gitu. Ada pas lawan Bahrain situasi udah nggak enak. Kita juga nggak tahu komunikasi pemain. Ya, ini komunikasi di highlight nih. Komunikasi pemain ke Coach Sintayong gimana cara Coach Sintayong bonding ke pemain, diasporanya, naturalisasinya itu kayak gimana? Itu kan nggak bisa tuh. Jadi yang jelas menurut gue yang bikin jadi pertanyaan adalah pertama emang kenapa dipecatnya? Ya, gue pengen tahu gitu sampai gue bisa mengamini gara-gara ini dipecat kayak gitu. Jadi kalaupun memang ya susah banget buat diungkapin, kalau diungkapkan pasti menyudutkan atau memojokkan satu pihak dan lebih baik kayak nggak usah dibilangin. Itu juga bingung, tapi ya nggak apa-apa itu. Ya, itu ketahuannya nanti setelah kayak Indonesia apakah berhasil ataukah Indonesia gagal dan ternyata ini yang terjadi, itu baru bisa kita tahu nanti. Kenapa ini bisa terjadi? Ya itu yang gue bilang, karena nggak ada kayak misalkan kontrak nih, urusan kontrak ada pasal-pasalnya ya. Pasal 1 menang AFF dapat ini, kalah AFF begini gitu kan. Ditarik-tarik, lolos ke round 3 dapat ini, kalau nggak lolos ini, kalah lawan Cina ini. Kalau ada itunya terlihat dan transparan, kita kan jadi terbuka kayak lawan Cina, gara-gara lawan Cina berarti ditarik bisa masuk ke pasal yang ini. Lawan Cina kalah, kompensasinya ini. Ya gitu. Itu sebenarnya clear ya. Jadi ketika kita lihat kontraknya, kita lihat blueprintnya, kita lihat resiko-resikonya, reward-rewardnya juga kita lihat. Jadi enak tuh kayak
ya wajar lah. Oh, menang lawan Arab dapatnya ini dikasih ini gitu. Tapi kalau lawan ini dapatnya ini. Kayak gitunya ya emang kompleks sih. Ya, jadi kalau dari gua ini keputusan udah diambil. Kalau gue tanya pengennya apa? Ya pengennya bisa gak nih ya, kalau kehidupan, menurut gua kan kehidupan tuh adalah tentang eh, tentang bagaimana cara kita move on dan bagaimana cara kita terus berjalan. Ya, jadi kalau Sintayong, coach Sintayong dengan segala hormat dia udah nggak bisa ngelatih timnas lagi karena udah bukan menjadi bagian dari timnas. Ngobatinnya gimana? Ngobatinnya ya dengan datengin pelatih yang pamornya di atas Coach Sintayong, dengan datengin pelatih yang secara kualitas di atas Coach Sintayong, dengan hasil nanti. Ini udah main hasil sih menurut gua. Ya udah main hasil, pecat di tengah jalan itu udah main hasil, berarti nggak sesuai. Nah, dan gua masih menunggu dan gua masih menantikan alasan konkret kenapa dipecat. Ya, nanti gue dapat dari siapa gue nggak bisa gue duga. Apakah benar kayak komunikasi, jangan-jangan keterbatasan komunikasi, atau jangan-jangan diaspora naturalisasinya emang nggak cocok sama Coach Sintayong. Itu wah, itu bakal bergulir sepanjang sampai kualifikasi ini selesai. Itu yang terjadi. Ya, jadi ya gue mau ngucapin sebenarnya buat terima kasih aja nggak cukup buat Coach Sintayong. Banyak banget jasanya buat timnas Indonesia ya. Tuh Coach Sintayong lolos ke Piala Asia 2023. Terus Piala Asia juga U20 2023 lolos. Terus bawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23 itu udah banyak tuh. Masukin Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Naikin peringkat FIFA. Jadi banyak ya. Jadi wah, sebenarnya gue bingung, masih campur aduk gitu. Kalau memihak juga gue belum mau memihak kemana-mana gitu. Yang jelas sebagai fans timnas yang pengen ngelihat timnasnya bagus, sepak bola Indonesianya bagus, ya gue dukung apapun yang terbaik buat timnas Indonesia, buat pemain, ya buat ya seluruh tim dan buat Indonesia. Itu sih ya. Jadi kalau dibilang apakah ada tekanan Pak Erik dari mafia, ya saya bukan tipe orang yang bisa ditekan oleh mafia gitu kan. Apa dari internal dalam nih ada gesekan? Ya kalau misalnya gesekan itu pasti kok menurut gua ada gitu. Cuma gimana cara menghandle-nya aja, kayak gubernur sama wakil gubernur aja kadang selek, itu mah udah biasa gitu. Cuma wah, nanti gua upload lagi lah update-update-nya. Yang penting yang terbaik buat timnas Indonesia, buat fans timnas Indonesia, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita dapat pelatih yang bisa ya bahkan lebih dari Coach Sintayong ya dalam waktu yang mepet sih sebenarnya ini. Oke, gitu aja dari Afif Safi. Semoga sehat selalu. Yang lagi tidak bekerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih ada teman yang utang nyangkut sama kalian segera dibayar, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, semakin sukses kalian semua. Gua terharu ada ada Karbol yang komen ke gua bilang, "Bang, jangan capek-capek, jangan terlalu diforsir." Wah, itu terima kasih banget perhatiannya, terima kasih. Terus ada yang bilang, "Bang, madep ke kamera, jangan madep ke mirroring yang lu lihat gitu." Waduh, terima kasih kalian udah support gua, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sukses, namo buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.